Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah bisa berkumpul bermuajahah di kajian yang luar biasa materinya ya tentang paham liberalisme ini, masya Allah ya. Semoga apa yang kami sampaikan nanti bermanfaat semuanya untuk diri saya pribadi, terutama buat teman-teman juga yang hadir semuanya, insya Allah. Kemudian senantiasa kita bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, agar majelis kita ini bukan majelis yang dicap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai majelis bangkai, gitu ya. Kenapa? Karena sebuah majelis, sebuah kajian ilmu tanpa dimulai dengan salat pada Rasulullah, maka majelis tersebut adalah majelis yang tidak mendapatkan keberkahan. Maka untuk peroleh keberkahan kita baca salat bersama-sama ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya kita juga membaca Al-Fatihah khusus untuk diri kita semua yang hadir di sini. Semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat. Allah jauhkan kita dari perbuatan maksiat. Allah istiqomahkan kita dalam taat dan menjadi orang yang husnul khatimah dalam wafat, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Paham liberalisme di sekitar kita. Ini grup apa? Hijrah Seiman ya? Cocok dengan grupnya ya. Jadi hijrah gitu ya. Hijrah Seiman. Baik, sahabat hijrah seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita pada hari ini adalah paham liberalisme di sekitar kita. Liberal. Jadi kalau dibilang liberal kayaknya ada sesuatu yang apa? Menyeramkan gitu ya. Jadi pada dasarnya liberal ini adalah sebuah pemikiran yang sangat sangat berbahaya sebenarnya. Walaupun dalam konteks kehidupan sehari-hari kita tidak bisa tidak bisa untuk bertemu dengan sahabat kita, keluarga kita, bahkan orang-orang terdekat kita yang secara tidak langsung sudah terkontaminasi, secara tidak langsung pikirannya sudah di brainwash ya dengan paham liberalisme ini bebas ya. Sebenarnya paham ini itu paham yang sangat berbahaya jika tidak diantisipasi sedini mungkin. Maka ada beberapa poin yang akan kami sampaikan ya tentang paham liberalisme ini. Nah, maka yang pertama ya, iya, padahal udah di ini ya. Jadi ada beberapa dalil yang akan kami sampaikan ya. Dalil yang pertama adalah Al-Quran surat Al-Maidah ya, Al-Maidah ayat. Oh iya, yang tadi kan udah dibacakan. Ya, tapi kan masih belum dikasih tahu artinya apa. Ya, Mas coba baca kan tahu dikasih tahu artinya apa. Ya sudah. Enggak usah erosi gitu, enggak usah erosi. Enggak usah emosi Ustaz. Mohon maaf ya. Jadi kita emang kalau kajian itu penuh dengan perdebatan yang enggak jelas. Ya. Ayat pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ
waliyyin wala nasir. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak akan ridha. Di situ pakai kaidah dalam ilmu nahwunya lan, pakai huruf lan. Lan itu kata lain dari kata permanen. Udah paten itu. Walan tarda, tidak akan, sangat tidak akan. Tarda ridha, senang ya. Angkel Yahud terhadap kalian siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Artinya apa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan senang, tidak akan ikhlas gitu ya, sampai kalian mengikuti mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sampai mereka mengikuti jejak-jejak mereka, perbuatan mereka, sifat-sifat mereka. Sampai kalian. Ya, sampai kalian mengikuti mereka gitu kan. Jadi walan tadba ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kita semua, tidak akan ridho kepada kita semua sampai kita semua nih mengikuti jejak-jejak mereka, ya, sifat-sifat mereka, kebiasaan mereka, ya milah-milah kehidupan mereka gitu ya. Bahkan mereka jor-joran gitu, Yahudi dan Nasrani ini jor-joran mengeluarkan uang sebanyak mungkin, mengeluarkan demi misi mereka gitu. Uang sebanyak mungkin mereka keluarkan itu tidak apa-apa gitu kan, sampai benar-benar umat Islam ini yang menjadi targetnya itu mengikuti milah mereka, dan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya. Orang Yahudi dan Nasrani dengan cara mengajarkan paham liberalisme gitu ya, susah banget, kepada orang-orang Muslim, terutama kaum pemuda ini ya. Kenapa? Karena syubbanul yaum warjalul ghad. Karena pada hakikatnya adalah pemuda di masa sekarang, ya, pemimpin di masa mendatang. Jadi mereka merusak pemudanya dulu nih. Pemudanya dirusak dengan pemikiran-pemikiran yang dalam tanda kutip gitu ya, bisa membahaya. Bahkan tak jarang seorang anak ya melawan orang tuanya karena apa? Sudah di brainwash otaknya, sudah dicuci otaknya dengan paham-paham yang nggak benar gitu ya. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya ya, Quran surat Al-Baqarah juga, yang ini katanya. Ayat 85, teman-teman bisa lihat di situ. Al-Maidah dulu. Ini nanti terakhir. Ya. Kemudian Al-Maidah ayat 3, Al-Maidah dulu ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini telah Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan buat kalian ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, telah aku sempurnakan buat kalian agama Islam sebagai agama kalian gitu ya. Lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan buat kalian nikmat ya, karunia yang sempurna ya, berupa petunjuk, hidayah, kemudian beribadah dengan tenang. Itu sebagainya sebenarnya adalah sebuah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita gitu ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridha ya bahwa Islam adalah menjadi agama kalian. Nah, secara garis besar ya, Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhai. Allah berfirman di Quran surat Ali Imran ya, "Innad dina 'indallahil Islam." Nah, terkadang diselewengkan ini, dia dipelintir bahasanya. Ada paham liberalisme mengatakan, oh semua agama itu sama gitu kan, selama percaya Tuhan gitu kan, selama ada tauhid di dalamnya. Ya, padahal itu kan sebuah pemikiran yang berbahaya. Ya, orang jadi menyalahkan kelompok satu dengan kelompok lain gitu ya, sehingga akidah yang benar-benar lurus dinodai ya. Seorang anak menyalahkan orang tuanya, seorang sahabat ya saling bercekcok dengan pemikiran-pemikirannya. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi begitu pentingnya ya pemahaman-pemahaman yang harus kita perkuat tentang Islam,
tentang bagaimana berpakaian dengan bagus, tentang bagaimana berakhlak, berbicara dan sebagainya. Sehingga agama yang kafah ini, ya, bahkan di Quran surat Ali Imran juga ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke agama Islam secara menyeluruh, secara sempurna. Jangan tanggung-tanggung gitu kan. Ya. Masuk Islam agama yang penting sholat, puasa, Ramadan enggak. Nah, itu kan enggak apa? Enggak kafah, enggak sempurna, enggak, masih nanggung gitu kan. Gua mah yang enggak apa-apa, enggak pakai jilbab, yang penting hatinya bagus gitu kan. Yang penting hatinya suci. Bagaimana seseorang bisa mengatakan hatinya suci, sedangkan zahirnya dia tidak mau atau merasa berat untuk menutup auratnya dengan sempurna seperti itu gitu kan. Gue sih nggak apa-apa, gue sih nggak sholat daripada lu sholat tapi tetap bermaksiat. Nah kan itu kan pemikiran yang jelek, sangat jelek gitu kan. Atau gini, nggak apa-apa lah gue ini nampilin maksiat gitu kan. Yang penting gue nggak munafik. Ya pokoknya seperti ucapan-ucapan seperti itu secara tidak langsung adalah meremehkan seseorang yang sudah beribadah gitu ya, meremehkan seseorang yang sudah berusaha untuk kafah dalam agamanya gitu kan, berusaha untuk melaksanakan sholat dengan sempurna, walaupun misalnya dia ini dalam tanda kutip masih berat melaksanakan sholat, tapi tetap berusaha untuk melaksanakan sholat gitu ya. Ada orang nyinyir gitu, lu buat apa sholat tapi masih miskin gitu kan, padahal kan hakikat sholat itu tersendiri kan menyejukkan hati kita, menenteramkan kehidupan kita, menjauhkan kita dari maksiat, bukan mencari kekayaan gitu kan. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang berbahaya seperti inilah yang harus dihindarkan gitu ya. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 85 situ ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya, ini pemikiran yang sangat rusak juga gitu ya. Afatakfuruna bi ba'dil kitab, fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna ba'd. Ada seseorang ya, ada suatu kaum yang ciri-ciri munafiknya adalah ia beriman pada suatu kitab ya, sedangkan mengingkari kitab-kitab lain. Artinya apa? Kita meyakini bahwa umat Islam ya, sebelum munculnya agama Islam ini ada agama-agama sebelumnya, dan masing-masing kaum itu Allah berikan mukjizat ya, Allah turunkan nabi berupa kitab-kitabnya gitu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada Nabi Daud dengan kitabnya Zabur gitu ya, Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya Injil, kemudian Nabi Musa dengan kitabnya Taurat. Nah, turunnya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai penyempurna. Nah, seperti itu. Sini Ustazah, nanti habis ini Ustazah yang lanjut. Lagi fi hadal ayat. Apa tuh ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Yani bi ba'dil kitabi makna fi syariat. Nah, ya jadi secara syariat ya hanya mengimani sebagian kitab, mengingkari yang lain gitu. Yani afatu'minuna bi ba'di syariat itu. Sebagian syariat gitu. Oke, lanjut seperti itu. Seperti itu ya. Jadi datangnya Islam, munculnya Islam dengan Al-Quran ini sebagai penyempurna ya, sebagai penyempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Makanya kita bersyukur Allah menciptakan kita terlahir dari keluarga yang sudah muslim, yang bersyahadat gitu kan. Padahal sejatinya ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan bersih, suci gitu kan. Nah, maka yang merubah apa? Fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya yang akan mengarahkan dia. Apakah ia menjadi yuhawidanihi? Apakah orang tuanya ini akan mengarahkan menjadi anaknya ini orang Yahudi? Au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani gitu ya? Au yumajjisanihi, atau orang yang menjadi Majusi ya, yang menyembah api semuanya. Au yumajjisanihi gitu. Kullu mauludin yuladu ala fitrah ya, fa abawahu yuhawidanihi
yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka alhamdulillah kan kita terlahir dari orang tua yang muslim gitu ya, orang tua yang sudah bersyahadat, yang secara kesehariannya sudah berkecimpung di dalam syariat Islam seperti itu. Silakan melanjutkan Ustaz. Udah lumayan lama. Astagfirullah, 20 menit lah. Mungkin ya deh. لا 20 دقيقة 20 دقائق يعني وتفضل. وبعدين إن شاء الله سنواصل مع الأستاذة فاطمة الزهراء 20 دقائق باللغة التركية. طيب يا أستاذ تفضلي يلا يا برنس، تعال يا برنس. 10 دقائق عشان إيه؟ لا ini karena saya baca ini founder Sahabat Hijaz ini katanya apa? Yang tadi bilang mati takul ya. min al-azhariyin صح؟ ولا من al-azhariyin. صح؟ لا مدرس. أي مدرس. طيب تفضل أستاذ. يعني كده بالكلام العربي يعني. تفضل أستاذ يلا. استمر يسفر يلا. سنستمر مع أستاذة فاطمة الزهراء باللغة Alayers. Silakan Ustaz. Pada Ustazah, mereka menunggu apa Ustazah kalam Ustazah seperti yang tertulis di website Ustazah. Buktikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut pembahasan Islam. Jadi kalau misalnya tadi kita sudah mendengar dari sisi dalilnya, kita dengar dari sisi sejarahnya sekarang gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dari kata liberalisme itu sendiri itu ada maknanya, ada dalam lugah ya, lugatan, yaitu bebas atau merdeka gitu. Nah, kalau secara istilah liberalisme itu adalah yang sesuatu hal, sesuatu pemikiran, suatu paham yang mengajarkan, yang yang mengangkat bahwasanya agama itu harus dipisahkan dari segala hal. Ya, mungkin antum pernah dengar kan kayak kayak misalkan lu jangan bawa agama deh gitu kan. Politik jadi bawa agama gitu kan. Atau misalnya lu lakukan ini jangan dibawa agama gitu. Nah, itu sebenarnya itu benih-benih, bukan benih lagi, itu maksudnya itu salah satu kerusakan pemikiran dari paham-paham liberalisme gitu kan. Padahal sejatinya dalam syariat Islam ya kita itu nggak bisa memisahkan agama dari sesuatu hal apapun. Ya bahkan dalam syariat Islam sendiri ya kayak gak usah ya jauh-jauh kayak masalah politik dan masalah ya hal yang lainnya gitu ya. Kayak misalkan cara cebok, cara istinja dan segala macam. Nah kita juga berdasarkannya dari agama gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang jangan bawa agama, ya kita sebagai seorang Muslim yang menuju kafah ya, karena sejatinya nggak ada Muslim yang sempurna, memang nggak ada yang sempurna, tapi kita intinya berusaha untuk menjadi Muslim yang kafah gitu, yang menjalankan syariat secara sempurna gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu ya, Islam itu mengatur dari segala sisi, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang besar gitu. Ya, jadi paham-paham jangan bawa agama dalam hal apapun itu harus dimusnahkan, maksudnya harus diseimbangkan gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya teman antum, sahabat antum atau saudara antum yang punya paham seperti itu, lebih baik ya kita nasihatin gitu kan, dan kita sampaikan bahwasanya Islam itu mengatur segala aspek dalam kehidupan gitu, yang mulai dari hal terkecil istinja sampai suatu hal yang besar, masalah ya politik, ekonomi, terus masalah jihad dan segala macam gitu ya. Nah, liberalisme itu sendiri itu salah satu paham ya, kalau antum baca sejarah di Turki Utsmani, Khalifah Turki Utsmani itu ada, kalau di Turki itu dulu kan, kita di Turki itu ada namanya Mustafa Kemal Atatürk. Kalau orang-orang Turki liberal, mereka menganggap si Mustafa Kemal Atatürk ini adalah bapak perubahan. Ya, tapi kalau orang-orang Muslim yang memang udah kafah, mereka memandang si Mustafa, namanya Mustafa pula kan, Mustafa Kemal lagi. Dia Muslim, si Mustafa ini Muslim, tapi itu Muslim
yang mengkhianat, apa istilahnya, berkhianat dari dalam gitu. Dia Muslim yang menghancurkan Islam itu sendiri gitu. Makanya sebenarnya Islam itu sekarang bukan dihancurkan dari orang luar. Maksudnya secara mayoritas ya. Justru Islam itu sekarang justru dihancurkan dari internalnya sendiri gitu. Kebanyakan gitu. Ya mungkin ada faktor-faktor luar ada gitu kan. Jadi maksudnya sekarang kebanyakan ya dari faktor internalnya itu sendiri gitu. Ya. Nah, jadi Mustafa Kemal Atatürk ini kalau bagi orang-orang sekuler, bagi orang-orang liberal, kalau apa namanya, mereka menganggap bahwa si Mustafa Kemal ini adalah bapak perubahan gitu. Tapi kalau misalnya dalam sejarah Islam, dialah yang menghancurkan kekhalifahan Islam. Setelah sekian ribuan abad lah ya. Kalau nggak salah kan Islam, kekhalifahan Islam itu memegang sekitar 1400 tahun. Ya. Jadi dari mulai apa namanya, zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, terus ada apa namanya, setelah Umayyah dulu ya. Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, sampai Turki Utsmani itu kira-kira kalau nggak salah 1400 tahun. Anda bisa bayangin gitu kan. Ribuan tahun dihancurkan dengan salah satu paham dari seorang Mustafa Kemal Atatürk, paham liberalisme. Itu luar biasa gitu. Istilahnya maksudnya apa sih namanya? Satu hal yang prestasi bagi mereka ya, bagi kita gitu. Prestasi yang tadinya umat Muslim itu di atas di atas puncak gitu kan, tiba-tiba runtuh gitu. Hanya karena itu paham-paham itu gitu kan. Dan ya pengkhianat dari dalam Islam itu sendiri gitu. Makanya kalau baca sejarah tuh kayak astagfirullah gitu, kadang suka ya Allah gitu. suka Masya Allah sendiri gitu kan. Nah gitu, jadi paham liberalisme. Jadi tadinya kayak di Turki itu dulu, kalau di zaman Turki Utsmani kan maksudnya kayak ya benar-benar islamisasinya tuh kuat banget gitu. Kalau misalnya antum ke Turki gitu kan, itu tuh masih kayak kalau kayak ke kota Konya atau segala macam, itu sebenarnya kalau dari vibes-nya tuh kayak masih Islamnya tuh masih ada gitu, tapi orang-orangnya sebagian besar udah ke barat-baratan gitu. Ya itulah pengaruh dari liberalisme itu sendiri gitu. Jadi nggak usah kaget. Kan orang mandangnya Turki Masya Allah gitu kan, orang-orangnya kayak yang apa sih, yang kayak alim-alim gitu. Tapi kalau ke sana, wow, Eropa guys. Maksudnya benar-benar yang kayak barat banget gitu. Tapi ya tetap ada orang-orang yang Muslim yang kafah ya ada gitu. Ya maksudnya kayak Indonesia lah. Turki itu kayak Indonesia gitu. Yang Muslim kafah, yang liberal gitu. Yang sekuler gitu kan. Kayak gitu. Mungkin dari satu paham itu akhirnya menghancurkan, meruntuhkan peradaban Islam gitu. Si Mustafa Kemal Atatürk ini yang tadinya azan selalu dikumandangkan ya dengan bahasa Arab, jadi pakai bahasa Turki dulu. Terus kayak misalkan logo-logo yang tulisan Arab itu nggak boleh ada, ya nggak boleh ada, jadi diganti sama bahasa Latin tuh bener-bener yang sampai efeknya tuh sampai kayak gitu. Jadi penghilangan simbol-simbol Islam gitu ya, dihilangkannya simbol-simbol Islam dari peradaban Islam itu sendiri gitu ya. Jadi itu efek itu. Nah terus ada kalau misalnya di Indonesia itu kan, kalau kita tadi bahas yang khalifah dan keruntuhan khalifah. Nah di Indonesia sendiri itu ada namanya orientalis orang Belanda, namanya Snorre Hoorngraens ya. Nah Snorre Hoorngraens ini dia itu dulu penyusup dia ke Aceh, terus dia belajar ke kota Mekah, dia belajar ke ulama-ulama besar gitu untuk mengetahui ini di mana titik kelemahan umat Muslim nih gitu. Nah si Snorre gue bilang snack ya. Tapi walau alam ya, karena kalau bisa kita baca sejarah si Snorre ini, apakah dia mati dalam keadaan Islam atau enggak, nggak tahu. Tapi dia salah satu orientalis yang menyebarkan pemikiran bahwasanya Islam itu harus dipisahkan dari politik. Makanya kalau sekarang tuh orang tuh kayak, mohon maaf, kayak orang Muslim tuh kayak anti gitu ngomong politik. Padahal sebenarnya ya kita harus bicara politik gitu ya. Ini kita lagi ngomong bicara pemilu, ini bukan kampanye, enggak. Tapi Islam itu kita sebagai umat Muslim harus melek politik. Kenapa?
Ya kalau misalkan kita nggak melek politik, ya kita mau dikuasain oleh orang-orang yang anti-Islam gitu kan. Kita mau yang kayak kejadian Khalifah Turki Utsmani gitu kan. Semua simbol Islam dihilangin gitu kan. Terus atau mungkin kayak kejadian kayak di Uighur atau misalkan ya di negara-negara Timur Tengah yang kena kena perang dan segala macam. Jadi maksudnya semua aspek itu harus kita benar-benar benar-benar kita harus pandangin gitu masalah politik ini gitu. Oke. Nah, terus balik lagi tadi masalah SNOK ini gitu kan. Jadi SNOK Convention ini dia punya pemikiran bahwasanya kalau misalnya antum mau umat Islam mundur, pisahin nih politik sama Islam. Jadi kalau politik itu jangan dibawa sama Islam. Padahal Rasulullah itu ya di zaman ketika beliau masih memegang peradaban gitu kan, ya beliau menjalankan politik itu sendiri gitu kan. Beliau menjadi khalifah, terus beliau menjalankan strategi politik gitu kan. Jadi nggak ada saya bilang, yang kita bilang tadi gitu kan. Jadi semua aspek itu Islam itu sudah ada aturan-aturannya gitu. Jadi kita nggak usah istilahnya nggak usah kayak dicampur baur atau bisa dibentur-benturkan atau segala macam gitu. Itu ya Islam ini udah sempurna gitu. Jadi nggak usah yang kayak ada Islam ini gitu kan, ada Islam itu. Ya sekarang banyak istilah Islam ini, Islam itu, bla bla segala macam gitu. Nggak usah kayak gitu. Ya. Islam ya Islam gitu. Islam ya Islam gitu. Kayak ada Islam ini gitu kan, Islam itu, Islam sensor. Ya. Nah terus jadi liberal susah banget kamu itu terlibat. Oke, so begitu nih. Liberalisasi ini terbagi jadi dua. Ya. Jadi pertama ada liberalisasi akidah, yang kedua adalah liberalisasi syariah. Ya, kayak misalkan contoh akidah tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz ya, kayak misalkan ada pernyataan nih kayak semua agama itu sama. Semua agama itu baik, mengajarkan kepada kebaikan. Semua agama itu sama, mengajak kepada kebaikan dan semuanya akan masuk surga. Waduh, itu liberalisasi akidah. Karena apa? Allah sendiri dalam dalam Quran ya sudah menyampaikan tadi kan, ya bahwasanya agama yang diakui di sisi Allah itu adalah hanya Islam. Udah, titik. Gak ada yang semua agama itu sama, gak ada. Ya, jadi maksudnya itu salah satu pemikiran yang istilah kita harus dibuang jauh-jauh. Ya, akidah yang harus pemikiran akidah yang harus dikuatkan gitu. Terus kayak misalkan terus biasanya kalau orang-orang yang menganggap semua agama itu sama, mereka akan mengacu pada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajrun inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu ada di Al-Baqarah ayat 62. Ya. Itu pokoknya kalau misalkan ada orang yang ini semua agama ini sama nih. Dalilnya mana? Dia pasti akan kasih dalil itu. Al-Baqarah ayat 62 gitu. Tapi kembali lagi ya, dalam tafsir ayat ini yang dimaksud ya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara. Jadi orang-orang Yahudi yang termasuk di sini itu bukan orang-orang Yahudi zaman sekarang. Ya, orang-orang Yahudi yang di zaman Nabi Musa alaihissalam yang masih memegang erat kitab Taurat. Gitu. Sekarang orang Yahudinya udah keluar dari itu gitu. Ya. Terus wan nasara, orang-orang Nasrani di sini bukan orang-orang Kristen yang zaman sekarang. Jadi orang-orang yang masih memegang erat kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kelompok Hawariyun ya gitu. Nah, terus innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Nah, as-sabiin itu adalah orang-orang yang mengikuti agama nabi-nabi terdahulu. Gitu kan ada nabi-nabi yang lain kan. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu kan agamanya Islam, tapi nabi terdahulu itu agamanya namanya tauhid. Jadi bukan Islam. Jadi Islam itu ada ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah Islam. Tapi agama nabi terdahulu itu namanya agama tauhid. Gitu.
Oke. Nah, seperti itu. Jadi agama itu semua sama, gitu kan. Oh, semua orang akan masuk surga. Nah, ini salah satu contoh dari liberalisasi akidah. Nah, yang kedua adalah liberalisasi syariah. Ya, ini adalah pemahaman yang dimasukkan dalam hukum-hukum syariat. Oke, misalkan contoh ya. Apa sih namanya tadi? Ya kayak tadi. Politik jangan dicampur baurkan dengan agama. Nah, itu masuknya liberalisasi syariah gitu. Padahal ya Rasulullah udah nyontohin gitu. Ya, semua aspek itu harus dikaitkan, ditautkan dengan agama. Gitu. Ya. Rambu-rambu Islam. Nah, rambu-rambu Islam ya, dengan syariat Islam kalau kita sebagai muslim gitu. Seperti itu. Atau sekarang kayak misalkan banyak sebenarnya gitu kan, kalau misalkan waktu suka dosa astagfirullah. Tapi itulah ya maksudnya dampak pahamnya itu luar biasa banget gitu, kayak merusak pemikiran kita gitu kan. Kayak misalkan contohnya banyak, misalnya di surat Al-Maidah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya. Allah berfirman, seorang pencuri baik itu laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, kan kalau dalam hukum Islam, syariat Islam, seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan maka harus dipotong tangannya gitu kan. Nah, ini selalu dikaitkan dengan tindak kemanusiaan apa gitu kan, hak asasi manusia. Padahal efek jera tersebut bisa membuat orang kapok gitu kan, tidak akan mau melaksanakan pencurian lagi gitu kan. Dibilang nanti tidak manusiawi apa gitu kan. Jadi kan liberal banget. Padahal kita sangat salut ya di Aceh dengan hukum ketentuan syariat Islam yang masih berlaku luar biasa. Dan ketika sudah diberlakukan seperti itu kan, nah, itu akan menjadi ketentraman buat negara itu sendiri, buat warga sekitarnya gitu kan. Jadi nggak sembarangan mencuri, nggak sembarangan berbuat maksiat, nauzubillah, berzina dan sebagainya gitu kan. Kalau dia sudah tahu syariatnya, sudah tahu rambu-rambunya, nah dia akan merasa tentram dengan syariat itu sendiri gitu kan. Nah, liberalisasi syariah inilah yang digembong-gembongkan oleh mereka agar supaya jangan sampai gitu kan syariat Islam masuk ke dalam politik, ke dalam apalagi biasanya ya, semua aspek lah gitu. Segala macam gitu. Jadi kayak sekarang kayak nganggep orang pacaran itu biasa. Terus ya kayak misalnya berbuat maksiat di depan umum itu biasa. Nah, itu kan itu paham-paham ya, salah satu paham-paham liberalisme gitu kan. Terus kayak misalkan mohon maaf gitu kan, saya kayak lagi ada konten nih orang pacaran nih, ya Allah so sweet banget gitu. Ya Allah ini sekali gitu kan. Nah ini hati-hati nih yang suka komen-komen di di tempat-tempat video-video orang pacaran gitu kan. Nah ini bisa jadi amal jariah dosa jariah gitu kan. Ya Allah ini banget nih gitu kan. Ya Allah pacaran so sweet banget. Itu emang cuma komen, tapi secara tidak langsung ya berarti kita menyetujui perbuatan maksiat itu gitu. Jadi jangan sembarangan nih kita membubuhkan komentar gitu kan. Terus misalkan ada orang sekarang lagi zaman-zaman kayak LGBT kan lagi berebak gitu kan. Ya, film-film yang tentang LGBT dan segala macam gitu kan. Itu banyak gitu. Anak-anak muda gitu kayak ya Allah ini so sweet banget. Terus kayak laki-laki sama laki-laki gitu kan. Apa sih? Kita yang baca geli sendiri gitu. Ngapain sih? Maksudnya ya Allah, Masya Allah itu udah kasih suatu perasaan cinta di antara laki-laki dan perempuan, atau mau membalikkan perasaan itu laki-laki dengan laki-laki itu kayak gimana sih? Maksudnya itu sekarang tuh ya Allah, jadi kayak orang suka istighfar, astagfirullah gitu kan. Ya kayak emang benar gitu kan, bahwasanya di dalam hadis itu agama Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing juga gitu. Makanya kalau misalkan kita suka nasihatin teman gitu kan, lalu jangan soalim loh gitu. Lu gak usah bawa agama gitu kan.
Ya karena apa? Saking asingnya Islam di umat Muslim itu sendiri gitu. Lu orang mabuk agama lu gitu. Sesuci gitu Sesuci kan. gitu. Kayak gitulah ya. Banyak lah saya sebenarnya hal-hal yang paham-paham liberalisme di sekitar kita gitu kan. Intinya kita pertama yang perlu kita lakukan ya untuk membentengi diri kita adalah ya pastinya apa sih namanya, perkuat akidah. Itu yang paling penting, perkuat akidah, perkuat ruhiyah kita, karena emang mengerikan gitu kan. Bahkan maksudnya apa sih namanya, penyebaran paham-paham liberalisme ini juga disebarkan oleh ya mungkin apa, ustadz-ustadz, ulama-ulama gitu. Maksudnya ulama-ulama dan tanda kutip ya. Maksudnya bukan ustadz yang gimana-gimana, maksudnya ustadz-ustadz yang memang mereka ditugaskan oleh ya misionaris untuk menyebarkan paham-paham liberalisme itu sendiri gitu. Seperti itu. Jadi maksudnya tetap harus perkuat akidah. Ya perkuat akidah itu ya kita terus nuntut ilmu gitu kan. Jadi maksudnya ketika misalkan kita nemuin suatu pendapat yang mungkin kayak kita masih ragu nih, ini bener nggak sih gitu kan, ya kita cari referensi lain gitu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Cari referensi lain dari ulama yang terpercaya atau dari teman yang memang terpercaya gitu kan. Jadi jangan langsung dapat satu informasi, dapat satu misalnya fatwa gitu kan, langsung ya udahlah, oh kayak gitu ya, langsung diikutin gitu kan secara mentah-mentah gitu. Nah makanya ya untuk apa, upgrade ilmu itu penting gitu. Upgrade ilmu kita, terus sering bertanya gitu kan, karena emang luar biasa lah. Perkuat akidah, perkuat ruhiyah, terus ya itulah, circle kita juga harus dipilih-pilih. Ya harus pinter-pinter memilih teman, sahabat, lingkungan, dan guru juga. Gitu. Ya iyalah harus gitu. Itu berpengaruh loh gitu. Berpengaruh banget gitu. Circle kita, lingkungan kita, guru kita itu berpengaruh dari apa kepada pemikiran-pemikiran kita gitu. Kalau kita salah milih ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya. Jadi mungkin terkadang gini. Jadi ada misalnya ada sebuah kajian gitu ya. Dia udah mantep banget gitu kan, hijrah terus dengar kajian gitu. Ya ternyata kajian yang dia dengarkan itu menjelek-jelekan keluarganya sendiri, menjelek-jelekan orang tuanya dan sebagainya. Nah itu kan ada sesuatu yang salah dalam penyerapan ilmunya gitu kan. Artinya apa? Ketika kita menyerap sebuah ilmu, harus ada peningkatan iman, harus ada kedekatan hablum minallah dengan hablum minannas kita gitu kan. Jangan sampai ketika kita mempelajari sebuah ilmu, mempelajari sebuah kajian gitu kan, itu menjauhkan kita dari manusia, menjauhkan orang-orang sekitar gitu kan, menjauhkan teman-teman orang-orang yang saleh yang biasanya kita berkumpul dalam majelis ilmu tersebut gitu kan. Ya, jadi intinya harus pintar-pintar mencari komunitas ya, jangan sampai salah memilih gitu. Jangan sampai sudah hijrah ya, ternyata kita menyalahkan orang lain. Jadi seolah-olah surga ini buat kelompok tertentu saja gitu kan. Nah, inilah yang harus kita hindarkan gitu ya. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Gitu kan. Kita saling menolong pada perkara yang kita anggap itu sepakat gitu ya. Kita sama-sama tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Kemudian saling menjaga, saling berhati-hati pada perkara yang mungkin kita sama-sama belum menyepakati gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya perkuat ilmu, mantapkan kajian gitu ya dengan teman-teman yang sefrekuensi untuk meningkatkan keimanan dan keilmuan, dan juga istiqomah, intinya istiqomah ya, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan hadis gitu ya, jauhi maksiat dan senantiasa mengupgrade keilmuan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada teman lagi? Ya, intinya kalau misalkan itu
ya kayak tadi kan maksudnya kayak masalah perbedaan pendapat gitu kan dalam furu'iyah ya fikih dan segala macam itu pasti bakal terus ada sampai hari kiamat tuh bakal terus ada gitu kan. Yang kunut kagak kunut. Terus misalkan yang apa sih namanya masalah sholat harus begini segala macam. Itu perbedaan itu akan terus ada sampai hari kiamat gitu. Tapi kita sebagai muslim tidak menerima penyimpangan dalam akidah. Jadi kalau misalkan antum berbeda pendapat ya dalam masalah furu'iyah dan masalah fikih dengan teman ya nggak usah gontok-gontokan gitu kan. Ini baru ya kayak yang kayak bisa masalah kunut lu gua kunut gak kunut gitu kan. Ini udah kayak apa sih namanya kayak musuh beda agama gitu. Kayak bener kan sekarang kayak gitu kan. Lu kunut atau kagak? Enggak, gue gak ikut kunut. Atau misalkan lu organisasi apa gitu kan. Aku organisasi ini ya udah kita tidak dalam satu golongan. Agama kamu apa? Agama saya NU gitu kan. Padahal kamu Islam. Not oh ya. Yeah. Terus kayak misalkan nih, sekarang ada tren kayak gini. Nikah beda manhaj. Allah. Jadi kalau misalnya tidak semanhaj, tidak boleh menikah. Gue bilang, udah kayak nikah beda agama, tau nggak? Ya seperti itulah. Ya itulah pokoknya. Makanya sejenis itulah ya. Intinya mantapkan perkuat keimanan kita, jaga persatuan, kuatkan tali persaudaraan insyaallah. Ya. Oke. Silakan kembali ke modal. Adalah kejmain ya yang menandatannya dari Allah, yang salah tentu dari kami pribadi. Al-afu minkum, kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, itu tadi penyampaian materi kita dari Ustadz As'ad Humam, Mbak Ustazah Zahra Asy'ad. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Akhir acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin dipertanyakan, karena dibatasi 5 pertanyaan. Disesuaikan dengan tema kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz dan Ustazah. Misalnya nih kita bekerja, terus lingkungan kita ini yang kayak nggak sholat gitu kan. Tapi ketika kita ingin sholat, ketika kita nih ingin mau menutup toko, terus teman-teman selingkuhan kerja tuh yang kayak di toko sebelah itu bilang, udah nggak usah ditutup, biar kami yang jaga, biar kami liatin. Tapi hati yang kayak, ya udah deh tutup aja, takut nanti yang kayak gimana. Tapi teman-teman dia yang kayak bilang, udah nggak apa-apa kalau mau sholat aja, tapi toko nggak usah ditutup gitu, sayang gitu. Itu solusinya gimana? Apakah saya biarkan mereka yang jaga atau lebih baik ditutup? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam kasus seperti ini, kita lihat dulu orang yang ingin menjaga toko tersebut amanah atau tidak, seperti itu. Dan kemudian ketika kita melepaskan itu dalam tanda kutip itu meninggalkan dukan, meninggalkan toko yang kita punya itu untuk pergi sholat, apakah menenangkan kondisi kita ketika sholat? Itu seperti itu. Jadi yang dilihat di situ bukan sayang tutup tokonya atau bukan, tapi tingkat keamanan kita untuk sholat itu sendiri, gitu ya. Nah, sekiranya kita menutup toko itu menenteramkan jiwa kita, menenangkan sholat kita, ya maafin muskilah, ya gitu. Artinya nggak masalah, nggak apa-apa, karena panggilan Allah itu kan lebih utama dari segalanya gitu ya. Jadi kalau memang menutup toko itu sementara sambil kita melaksanakan sholat dengan tenang, itu lebih baik, ya tidak masalah gitu kan. Karena kita harus yakin rezeki Allah tidak akan tentukan dalam pemiliknya gitu ya. Kalaupun dibuka tahu-tahu nanti naudzubillah ya, kan sekarang kejahatan itu bukan terjadi karena ada niat pelakunya gitu kan, tapi kan ada kesempatan ya, seperti itu. Tapi kalau memang
yang mau menjaga ini misalnya adik kita atau siapa yang kita yakin itu bisa amanah, ya boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kalau memang masih ragu gitu ya, apalagi kita tidak tahu orangnya siapa dan lebih menenangkan kita untuk menutup toko, ya nggak apa-apa, insyaallah bikhair ya, barakallahu fiik. Jadi pada kasus seperti ini dikembalikan lagi kepada sejauh mana ketenangan kita ketika meninggalkan toko itu untuk sementara untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Mesir itu banyak seperti itu, di tempat-tempat kami ya, tempat kami belajar dulu banyak ya. Jadi beberapa toko dia tutup sementara untuk meninggalkan sholat ya, ditutup ya. Di Madinah seperti itu juga, di Madinah terutama ya, kalau kita perhatikan itu toko-toko pada tutup ya, semuanya fokus untuk sholat. Ya alhamdulillah setelah selesai sholat banyak aja tuh yang hadir gitu kan, yang mendatangi tokonya. Karena apa? Mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Intinya rezeki Allah tidak akan tertukar dengan pemiliknya, insyaallah. Barakallahu fiik. Oke. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Uhti Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, izin bertanya. Sekarang banyak pendakwah yang sering mengeluarkan hadis dengan pemahaman yang keluar dari ajaran agama Islam. Lantas, bagaimana menyikapinya? Apakah boleh kita menegurnya? Tafadhol, Ana persilakan untuk menjawabnya. Ustazah wa Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama intinya kalau misalnya kita mau menegur, ya menegur, entah itu menegur orang atau menegur siapapun itu, ya kita pertama dengan adab ya. Ya dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik gitu kan. Jadi jangan langsung tiba-tiba lu begini gitu kan. Nah, itu kesalahan yang mungkin sering kita lakukan kan kayak gitu kan. Kayak misalkan nggak usah jauh-jauh pendakwah gitu. Saya temen yang kayak ngelakuin maksiat gitu kan, wah lu langsung masuk neraka lu kayaknya gitu. Jadi kayak langsung jelek gitu kan. Nah intinya dakwah itu ya memberi peringatan itu kita harus dengan adab ya, dengan akhlak yang baik. Kalau misalkan ya pertama adalah tegurannya secara pribadi ya, jadi jangan langsung tiba-tiba di publik gitu kan, woi lu nggak benar gitu kan. Gitu. Jadi di pribadi gitu kan, tegur bla 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 bla. Kalau misalnya memang antum mau menegur gitu kan, secara menegur si pendakwah tadi gitu, jadi secara pribadi dulu gitu kan. Kalau misalnya secara pribadi memang nggak ada respon atau misalkan nggak mempan atau segala macam gitu, nah sebenarnya kita bisa kayak lebih menyebarkan, tapi nggak perlu kayak menyebut nama si orangnya gitu ya. Misalnya si Ustadz ini kayak gini-gini loh gitu kan, terus dia kayak gini-gini gitu. Jadi yang kita serang bukan personalnya ya, tapi yang bukan sifatnya juga. Yang kita serang adalah pemikirannya gitu. Nah jadi maksudnya kebanyakan, mohon maaf gitu kan, sekarang orang berdebat ya diserang personalnya juga gitu kan. Jadi akhirnya langsung gontok-gontokan lagi gitu. Setelah debat itu langsung gontok-gontokan. Nah jadi maksudnya yang kita ingatkan itu adalah pemikirannya gitu. Jadi jangan serang si personal orang itu gitu kan. Oh mohon maaf, ini saya melihat ada ini pemikiran ini, nggak usah disebutin namanya gitu kan. Maksudnya untuk meluruskan pemikiran ini, kalau memang si pemikiran ini takutnya membawa dampak yang dampak mudarat yang luas untuk orang-orang yang melihatnya gitu. Jadi nggak usah yang kayak si Ustadz ini nih kayak gini nih, dia begini gitu kan. Jadinya maksudnya kayak menambah istilahnya, maksudnya kayak ya memperkeruh keadaan gitu. Jadi yang kita kritik adalah pemikirannya ya. Afwan, saya punya seperti ini, jadi maksudnya baiknya seperti itu tadi, step by step ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba langsung di publik gitu kan. Ya pertama kita secara pribadi dulu, nasihat secara pribadi. Kalau emang nggak ada respon atau nggak mempan ya terserah. Kalau memang antum punya inisiatif untuk
membantah secara publik, ya tafadhol aja gitu. Tapi tadi jangan secara personal. Yang kita luruskan adalah pemikirannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, itu tadi jawaban dari Ustadz Ash'ad Humam wa Ustazah Zara Ash'ad. Semoga dipahami. Ya, Uhti Okta Mahyanti. Tapi pertanyaan selanjutnya dari Uhti Resa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, apa boleh ta'aruf online tanpa pakai perantara? Syukran Tat wa Ustazah. Ana persilahkan Ustaz wa Ustazah untuk menjawabnya. Masya Allah, barakallah. Ya, jadi ada istilah apa itu di zaman sekarang, bocil-bocil ya. Kamu mulai sekarang kamu adalah milik saya. Kita tidak pacaran ya, tapi tidak ada penolakan gitu kan. Jadi zaman sekarang ini bocil-bocil luar biasa memang ya, Masya Allah zaman sekarang. Jadi taruh online apa ya. Tidak ada kata taruh ketika keduanya saling bersettingan dan sebagainya. Taruh yang sebenarnya adalah ketika seorang sudah serius pada seseorang, tidak mendekati personalnya, tapi mendekati walinya. Ya, jadi dengarkan ini untuk kaum laki-laki ya. Laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang langsung mendatangi seorang walinya, bukan personalnya. Jadi ketika dia suka sama si A, ya kepribadiannya, dia nanya teman-temannya begini-begini, dia soleha, maka kalau mau serius, ya langsung datangkan walinya, gitu kan? Bukan ngajak chattingan, berduaan, kemudian ada syaitan di sana, ujung-ujungnya apa? Cuma menggantung seorang gitu ya. Begitupun akhwatnya ya. Ketika antum sudah ada yang meminat atau dalam tanda kutip ya, ada yang suka gitu, ada yang ngajak ta'aruf. Nah, maka akhwat yang solihah adalah akhwat yang langsung mengarahkan si ikhwan ini untuk langsung berhubungan kepada wali Anda, ke kakak kah, ke orang tua kah, atau ke paman kah, dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, ya nanti Anda, para akhwat ini akan menjadi apa ya, buah permainan saja gitu kan. Nauzubillah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ta'aruf itu pun prosesnya panjang ya, untuk saling mengenal mesti ada mediasi melalui guru kah, melalui apa itu bahasa murabi dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak bisa langsung berduaan seperti itu. Itu nanti ada yang ketiganya adalah syaitan. Seperti itu ya. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan mungkin satu lagi ya, kita akhiri sampai jam 9 karena sudah lumayan malam ya. Barakallahu fiik. Silakan kembalikan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa dipahami Uhti Resa. Akhir pertanyaan selanjutnya dari Uhti Rara Aulia. Apa saja ancaman liberalisme bagi masyarakat? Tafadhol, Anda persilahkan Ustadz wa Ustazah. Apa? Jadi kan sudah disampaikan ya, ancamannya istilahnya kayak pengaruh-pengaruh liberalisme itu ya, salah satunya adalah menjauhkan ya umat muslim itu sendiri dari agamanya. Makanya kan tadi kan banyak orang-orang sekarang menuhankan dalam tanda kutip menuhankan paham bahwasanya jangan bawa-bawa agama dalam ini, dalam itu gitu kan. Nah, itu udah salah satu contoh gitu. Bagaimana paham liberalisme ini merusak dan menjauhkan kita dari ya agama kita sendiri gitu. Nah, kalau misalnya jauh dari agama kita sendiri ya naudzubillah gitu kan. Ya Allah murka kepada kita gitu. Kalau murka ya tinggal tunggu aja azab kan gitu misalnya. Ininya fase-fasenya kayak gitu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah setelah dijawab kelas selesai dan Masya Allah tabarakallah sudah terjawab oleh Ustadz Asy'ad Humam wa Ustazah Zahra Asy'ad. Semoga jawaban beliau bisa menambah wawasan bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah kata-kata motivasi kepada yang kami hormati Ustadz Asy'ad Humam wa Ustazah Zahra Asy'ad untuk memberikan sebuah kata-kata motivasi bagi kami semua. Kepada beliau kami persilakan, tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sebagai para pemuda muslim khususnya gitu kan, umat muslim sendiri, para pemuda muslim juga, yaitu harapan umat, harapan bangsa, dan harapan negara gitu. Ya sudah seharusnya kita intinya menjalankan semua syariat Islam dengan sempurna gitu. Bukan seperti yang disampaikan tadi gitu kan, afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfurun nabi ba'd. Jadi kita menjalankan syariat Islam setengah-setengah. Jadi cuman ya udah kita cuma sholat doang, tapi yang syariat yang lain gak kita lakukan gitu. Jadi ketika kita sudah sudah menjadi seorang muslim, ya kita lahir dari seorang muslim gitu. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Mohon maaf, sekarang tuh kayak ya saya pun sendiri juga kadang merasa malu gitu ya, merasa malu dengan teman-teman yang baru masuk Islam tapi Islamnya tuh lebih kafah daripada kita yang dari lahir itu udah Islam gitu. Nah itu seharusnya bisa jadi cambukan motivasi bagi kita gitu, bahwasanya tamparan lah gitu kan. Seharusnya kita yang Islam dari lahir, Islam yang dari kecil itu seharusnya bisa menjalankan muslim yang kafah gitu, bisa menuju ke arah muslim yang kafah, muslim yang sempurna menjalankan syariat Islam itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kalah dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah, disampaikan syukron kasiran Ustadz wa Ustazah atas kata-kata motivasi yang Ustadz wa Ustazah sampaikan kepada kami semua. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi doa. Kepada yang kami hormati Ustadz Asy'ad Humam untuk memimpin doa dalam mengakhiri kajian pada malam hari ini. Tafadhol, Ana persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selesai kajian ini kita bisa terus meningkatkan keimanan keilmuan kita, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita nantinya akan menjumpai yang mana yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tidak ada yang bermanfaat, tidak ada yang kita sandarkan ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita mendatangi Allah dengan hati yang bersih ya. Hati yang bersih tidak akan kita dapati ketika kita bermaksiat ya. Jauhi maksiat, dekatkan amal soleh ya. Semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan setiap kita ini belajar ya. Kita belajar ini sebagai bentuk pengabdian kita pada kedua orang tua kita, karena bagaimanapun kita tidak bisa membalas kebaikan beliau ya. Semoga pahala sampai kepada beliau semua, dan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada keduanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, Rabb semesta alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat salam dan ridho kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami ini perkumpulan yang mendapatkan rahmat-Mu ya Allah, wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya Allah. Jadikan perpisahan kami setelah ta'lim ini perpisahan yang senantiasa dijauhkan, dijaga ya Allah dari bentuk maksiat. Jauhkan kami dari bentuk maksiat ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an waj'al Qur'ana sahiban lana fid dunya syafi'an lana fil akhirah. Rabbana fir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Sayangi beliau semua ya Allah, seperti beliau mendidik menyayangi kami ketika kecil.
hajatuna ilaika katsir ya Allah, permudah hajat-hajat kami, permudah hajat-hajat kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Da'wa fi subhanakallahumma wa tahiyyatuhu fi salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.